Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Widya Suara Pak Bambang Rudianto MPD yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia Diklat Calon Kepala Madrasah Angkatan 1 tahun 2021 yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta Diklat sebanyak 36 orang dalam Diklat Calon Kepala Madrasah Angkatan 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan dan Pasar tahun 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengalaman belajar saya dalam menyusun dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Alor tahun 2021-2022. Materi ini merupakan mata diklat yang dibawakan oleh Bapak Widya Suara Pak Bambang Rudianto MPD dalam pembahasan 9 aspek manajerial. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu maka saya akan mempresentasikannya secara sistematis. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Sebagai lembaga pendidikan formal, pengelolaan madrasah harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menjamin terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 36, telah mengamanatkan agar kurikulum pendidikan harus disusun dan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, sesuai potensi daerah, sesuai dengan kondisi peserta didik. Dengan prinsip-prinsip ini, maka kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan dalam penyusunannya diserahkan kepada madrasah atau satuan pendidikan tersebut, sehingga terbentuklah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menindaklanjuti keputusan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan nomor 184 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum madrasah yang menjelaskan bahwa satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan kurikulum KTSP sesuai kebutuhan peserta didik, kebutuhan akademik, kebutuhan sosial budaya, dan kebutuhan madrasah. Sistematika penyusunan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaannya, dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu buku 1, buku 2, dan buku 3, atau dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dokumen 1 berisikan kurikulum KTSP yang disusun oleh satuan pendidikan. Dokumen 2 berisikan silabus dan mata pelajaran yang berisikan KI dan KD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dokumen 3 berisikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sesuai dengan potensi-potensi madrasahnya. Berdasarkan keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 6982 tahun 2019 tentang juknis penyusunan dan pengembangan KTSP Madrasah Aliyah, sistematika penyusunan dokumen 1 ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan, bab 3 struktur dan muatan kurikulum, bab 4 penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya bab 1 pendahuluan. Bab 1 berisikan 4 sub pembahasan, yaitu latar belakang, landasan hukum, tujuan pengembangan kurikulum, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. A. Latar belakang. Latar belakang memuat dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan dokumen KTSP yang spesifik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Latar belakang pun memuat kewenangan satuan pendidikan untuk memuat kurikulum sendiri atau menyusun kurikulum sendiri. Khusus pada saat ini, bagaimana strategi madrasah dapat mengimplementasikan kurikulum di masa pandemi, bagaimana teknik pembelajarannya, metode pembelajarannya, model-model pembelajaran yang akan diterapkan oleh madrasah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. B. Landasan hukum. Landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan KTSP sangat penting dicantumkan dalam penyusunan dan implementasi KTSP. Terdapat beberapa jenis landasan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen KTSP madrasah, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah lainnya, yang mana hal ini tidak mungkin diuraikan secara rinci oleh pemateri pada bagian presentasi ini. C. Tujuan pengembangan KTSP ini menjelaskan tentang maksud dan manfaat KTSP ini disusun, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pengembangan kurikulum Mandua Alor adalah untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. D. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan madrasah berisikan prinsip-prinsip pokok yang menjadi acuan pengembangan madrasah. Adapun prinsip pengembangan Mandua Alor mengacu pada 6 poin berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Kedua, beragam, terpadu, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni budaya. Tiga, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Empat, menyeluruh dan berkesinambungan. Lima, belajar sepanjang hayat. Dan yang keenam, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian presentasi pada bagian bab 1. Selanjutnya bab 2, ini tujuan visi misi madrasah, tujuan visi dan misi madrasah. Bab 2 berisikan visi misi tujuan dan target madrasah. Visi dan misi madrasah dirumuskan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan atau para stakeholder. Visi adalah gambaran angan-angan ke depan, cita-cita ke depan, atau imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan pada masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah pernyataan yang menggambarkan kegiatan utama untuk mencapai atau mewujudkan visi madrasah. Tujuan memuat gambaran nilai-nilai luhur yang benar dan baik yang ideal untuk kehidupan sehari-hari. Tujuan madrasah mengacu pada tujuan pendidikan nasional, tujuan kelembagaan, visi, dan misi madrasah. Selanjutnya, A. Visi madrasah. Visi Mandua Alor adalah terwujudnya generasi unggul, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, dan berwawasan lingkungan hidup. Misi madrasah: 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai keagamaan. 2. Mendorong terwujudnya perilaku Islami berjiwa nasionalisme. 3. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif, serta mampu meningkatkan prestasi siswa. 4. Mengembangkan penguasaan bahasa asing, teknologi informatika dan komunikasi, serta pengembangan jiwa kewirausahaan. 5. Memberikan pembekalan keterampilan tata busana sebagai salah satu bekal hidup mandiri. 6. Pembiasaan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan madrasah, serta menanamkan kecintaan lingkungan hidup. C. Tujuan madrasah. Adapun tujuan Mandua Alor antara lain: 1. Menyiapkan peserta didik yang berakhlakul karimah. 2. Menyiapkan peserta didik untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan mata pelajaran umum dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyiapkan peserta didik agar lulus AKM dan ujian madrasah dengan memenuhi nilai standar minimal. 4. Mempersiapkan siswa agar menjadi manusia berkepribadian, cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang olahraga, seni, dan menguasai bahasa asing. 5. Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan vokasional dalam bidang teknologi informatika dan tata busana. D. Target madrasah. Target utama dari pengelolaan madrasah adalah madrasah mampu menanamkan kepercayaan terhadap masyarakat umum tentang manajemen pengelolaan madrasah, karena kepercayaan madrasah menjadi kepercayaan masyarakat terhadap madrasah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan madrasah. Target pengelolaan Mandua Alor pada tahun pelajaran 2021-2022 mencakup aspek peningkatan sumber daya guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan sumber daya siswa, serta penataan lingkungan madrasah. Ya, demikian penjelasan tentang bab 2. Bab 3, struktur kurikulum.
Bab 3 dokumen KTSP berisikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah struktur kurikulum, yang kedua muatan kurikulum, ketiga kurikulum darurat, dan keempat kalender pendidikan. A. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum Mandu Alor menganut pada kurikulum reguler yang meliputi sejumlah mata pelajaran yang kedalamannya disesuaikan dengan KIKD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab mengacu pada KMA 183 tahun 2019, sedangkan untuk mata pelajaran umum mengacu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. B. Muatan kurikulum. Kedalaman muatan kurikulum dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Muatan kurikulum ini berisikan tentang 1. Mata pelajaran dan alokasi waktu, 2. Muatan lokal, 3. Beban belajar, 4. Peminatan, KKM, 5. 6. Penilaian hasil belajar, kenaikan kelas dan pelaporan kelulusan, 7. Mutasi siswa, 8. Kegiatan ekstrakurikuler, 9. Pendidikan kecakapan hidup, 10. Pendidikan karakteristik lokal dan global. C. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat perlu diatur dalam dokumen madrasah. Kurikulum darurat mengacu pada berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan perampingan jam belajar, penyederhanaan RPP, dan WFH. Kurikulum darurat Mandu Alor ini disusun dengan memperhatikan kondisi lokal madrasah. Pembelajaran Mandu Alor di masa darurat dilakukan dengan 2 pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring menuntut guru harus mampu mengelola administrasi pembelajaran secara daring, baik dalam merancang RPP maupun menyediakan media-media pembelajaran. D. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun efektif fakultatif, dan hari libur. Kalender pendidikan disusun dan disesuaikan setiap tahun oleh madrasah untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran. Kalender pendidikan berisikan 1. Awal tahun pembelajaran, 2. Waktu belajar, yaitu pekan efektif dan pembelajaran efektif, 3. Hari libur madrasah, 4. Rencana kegiatan madrasah, dan 5. Panduan akademik. Demikian penjelasan pada bab 3. Bab 4 penutup. Bab 4 berisikan kesimpulan dari seluruh bagian dalam dokumen ini. Selain bagian ini seperti yang telah digambarkan di atas, dokumen KTSP harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, yaitu kata pengantar, daftar isi, dan lembar pengesahan, 2. Instrumen validasi dari pengawas, yang ketiga SK tim pengembangan kurikulum, SK penetapan visi misi dan SK penyesuaian KKM, 4. Jadwal kegiatan, berita acara penyusunan, notilen dan foto-foto kegiatan, serta dokumen-dokumen lain yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen KTSP tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian presentase pengalaman belajar saya dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Alor tahun pelajaran 2021-2022. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.